Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan mengenai transistor, dimulai dari sejarahnya, fungsinya, prinsip kerjanya, hingga contoh-contoh transistor yang umum dipakai. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berhubungan dengan transistor yang diaplikasikan pada rangkaian-rangkaian sederhana. Oke, silahkan menyimak ya. Nah, di layar tampil sebuah rangkaian sederhana yang terdiri dari 2 resistor, 1 LED dan 1 transistor dan juga switch, di mana rangkaian ini diberi supply sebesar 9 volt, R1-nya sebesar 1 kilo ohm, R2-nya juga 1 kilo ohm. Nah, pada rangkaian ini apa sih maksudnya, apa tujuannya, bagaimana si LED itu, apakah dia akan menyala, apakah tidak akan menyala ketika switch dihubungkan. Oke, switch ini pada posisi terbuka atau open ya. Nah, kita akan coba hubungkan. Jadi misalkan, nah ini ketika ini terbuka, kan ini ada dari sumbernya, sumber. Nah, ini dia mengalir ke sini, kemudian di cabang sebelah kanan dia akan mengalir sampai ke LED. Tapi arus ini tidak bisa langsung ke ground ini, karena transistor ini pada posisi off. Ya. Kenapa off? Kenapa off? Karena selisih tegangan antara basis dengan emitor. Ibu tulis dulu, ini basis ya. Ini emitornya. Yang ini adalah kolektor. Nah, selisih tegangan pada basis dengan emitor itu pasti kurang dari 0,7 volt ya. Kenapa? Karena tegangan positif dari sumber ini tidak bisa lewat ke sini, tidak bisa melalui resistor ini dan ke basis, karena ini posisinya switchnya masih terbuka gitu ya. Nah, karena nilai tegangan antara basis dengan emitor ini kurang dari 0,7 volt, artinya pada posisi kolektor dan emitor ini terputus ya, jadi seperti ini. Nah, ini jadi posisinya ini terputus ya. Nah, kalau ini putus, berarti katoda pada LED ini tidak sampai ke ground. Akibatnya LED ini akan pada posisi off juga ya. Oke, paham ya kenapa LED ini tidak hidup atau off statusnya, karena tidak ada sambungan dari katodanya ke ground, karena nilai tegangan antara basis dengan emitor itu kurang dari 0,7. Kenapa kurang dari 0,7? Karena tidak ada supply tegangan dari sumber ke basisnya. Oke, semoga paham ya. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalau switch ini Ibu hubungkan? Oke, kita kembali dulu ya.
hubungkan ya switchnya. Nih. Ketika terhubung, maka akan ada arus yang mengalir dari sumber melalui switch ya. Kemudian langsung nih, karena terhubung ya, jadi membentuk loop menuju ke B. Nah, kemudian dari cabang satunya mengalir juga arus melewati R2, melewati LED sampai di sini. Nah, ini dia menunggu dulu. Menunggu apa? Menunggu, lihat dulu posisi transistor ini kan sebagai saklar ya. Dia kita lihat dulu statusnya, apakah tegangannya melebihi 0,7 atau kurang dari 0,7. Kita cari tahu dulu nih tegangan pada VB atau V pada basis. Nah, kita lihat sumbernya kan 9 volt ya. Kemudian dikurangi lagi pada tegangan tahanan 1, jadi lebih kurang nanti tegangan di sini atau VB atau VE tadi, atau beda potensial pada VBE itu pasti lebih dari 0,7 ya, lebih dari 0,7. Oh, kenapa? Ya, sumbernya aja sudah 9 volt, paling dikurangin sedikit dari tegangan pada R1-nya ya masih lebih dari 0,7 lah ya. Ini VB. Karena nilai tegangan VBI itu lebih dari 0,7 volt, maka otomatis kolektor ya, di sini kolektor dan juga emitor ini terhubung ya. Nah, ini terhubung, dihubungkan ya, pakai ini aja merah nih. Nah, terhubung sehingga akan membentuk loop tertutup ya, dari sumbernya 9 volt ini arusnya ketemu R1, ketemu LED, ketemu transistor sebagai saklarnya, terhubung ke ground. Begitu juga tegangan yang ada di sebelah sini. Nah, jika membentuk loop seperti ini, bagaimana kondisi LED-nya? Menyala atau mati, on atau off? Tentu saja posisi LED-nya akan menyala atau on. Nah, simple sekali bukan? Bagaimana kita menentukan status dari LED itu apakah on atau off jika saklarnya kita buat sedemikian rupa dari transistor. Nah, pertanyaannya, adakah yang tahu apakah tipe transistor pada rangkaian ini? Apakah tipe NPN atau tipe PNP? Ada yang tahu? Jika dilihat dari panahnya pada posisi emitor, panah ini kan menuju ke ground. Sehingga kalau panah menuju ke ground pada emitornya merupakan transistor tipe NPN. Ya. Oke, sampai di sini jelas. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita beralih ke soal kedua. Di mana soal kedua ini hampir mirip dengan soal 1 ya. Cuma beda posisi dari transistornya saja. Kalau tadi transistornya di bawah atau setelah LED, ini sebelum LED atau di atas. Nah, kita cari tahu apakah LED ini akan hidup atau mati. Kita analisa rangkaiannya ya. Oke, sebelum analisa kita tentukan dulu tipe dari transistornya ini. Apakah tipe NPN, apakah tipe PNP. Kalau di soal 1 tadi, transistornya adalah tipe NPN ya. Apakah ini tipe PNP? Coba kita lihat ya. Nah, untuk kaki yang berhadapan dengan garis tegak lurus ini dipastikan bahwa adalah kaki dari basis ya. Sedangkan kaki yang memiliki panah itu pasti emitor. Kenapa emitor, Bu? Padahal kan posisinya di atas ya. Seperti soal 1 tadi kan kalau kakinya posisi di atas itu adalah bagian dari kolektor. Tidak, kita lihatnya adalah
posisi dari panahnya. Jadi kalau kakinya itu memiliki panah, itu bisa dipastikan itu adalah kaki dari emitor. Jadi kita tulis ya, ini adalah emitor. Sisanya ini adalah kolektor. Seperti itu. Nah, kita coba analisa dari sumbernya. Kalau ada sumber tegangan 9 volt dengan posisi switch seperti ini, apakah lampu LED-nya akan menyala? Coba kita lihat ya. Nah, untuk arusnya ini mengalir dari sumber, kemudian melewati kaki basisnya, melewati tahanan R1, menuju ke switch. Nah, dia stop sampai di sini. Kenapa? Karena posisi switch ini terbuka sehingga dia tidak bisa melanjutkan alirannya sampai ke ground ya. Kalau seperti ini, apakah akan terjadi selisih tegangan pada B dengan E yang lebih dari 0,7 volt? Tentu tidak ya, karena arusnya ini tidak mengalir sampai ground, sehingga VBE-nya atau selisih tegangan basis dengan emitornya itu dipastikan kurang dari 0,7 volt. 0,7 volt ya. Karena nilai tegangan atau selisih tegangan pada kaki basis dan emitor itu atau VBE itu kurang dari 0,7 volt, maka apakah terhubung kaki pada emitor dengan kolektornya? Apakah terhubung? Tentu tidak ya. Jadi antara kaki emitor dengan konektor itu tidak terhubung sama sekali. Nah, karena kaki pada emitor dengan kolektor ini tidak terhubung, jadi ya, seperti ini ya. Nah, ini nggak bisa dihapus ya. Jadi ini anggaplah nanti hilang tidak terhubung tadi. Jadi seolah-olah terpotong antara kaki emitor dengan kolektornya, seperti kabel terputus gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya arus yang mengalir ya, arus yang mengalir di sini nih tidak sampai ke LED-nya atau ke anoda LED-nya ya. Akibatnya apa? Jika arus tidak sampai ke anoda LED, akibatnya adalah LED-nya menjadi off atau mati ya. LED-nya menjadi mati. Menjadi mati off. Oke. Oke, sampai sini Ibu harap paham dengan penjelasan Ibu mengenai fungsi dari transistor sebagai saklar pada rangkaian sederhana untuk mengaktifkan LED ya. Nanti kita akan analisa bagaimana switch ini kita hubungkan. Oke, sekarang kita aktifkan switchnya atau kita on-kan. Ibu hapus dulu. Ya. Kita aktifkan switchnya. Nih ya. Nah, rangkaiannya menjadi rangkaian tertutup sehingga akan mengalir arus dari tegangan sumber ini ya. Oke. Arusnya kita buat pakai kuning aja. Ini dari 9 volt ini terus ke switch, lewat lagi, akhirnya dia menuju ke ground ya. Ini tadi kita buat dulu. Ini adalah emitornya.
Ini adalah kolektornya dan ini adalah basisnya. Nah, jika ada arus yang melalui basis sampai ke ground, apakah ada tegangan, selisih tegangan pada VBE di sini? Ya, apakah ada? Jelas ada, karena arus tadi sudah sampai ke ground, sehingga di sini ada tegangan selisihnya, yaitu sebesar lebih dari 0,7 volt, ya, lebih dari 0,7 volt. Karena selisih tegangan VBI ini lebih besar dari 0,7 volt, sehingga kaki emitor dengan kaki kolektor itu akan terhubung, ya, jadi seperti ini. Nah, ya, jadi dengan terhubungnya kaki emitor dengan kolektor ini menyebabkan arus ini bisa melalui kaki-kaki dari transistor, ya. Kita buat lagi arusnya. Nah, ini arusnya melalui kaki emitor, kaki kolektor, melalui tahanan R2 sampai ke anodanya pada LED, ya. Kemudian dari kaki anoda LED arus tetap akan mengalir, ya, sampai ke ground. Nah, kalau ada arus yang melalui LED ini, ya, apakah LED-nya on atau off? Hidupkah atau matikah LED-nya? Tentu saja LED-nya akan menyala atau on, ya. Oke, mudah bukan untuk mengidentifikasi fungsi dari transistor pada rangkaian sederhana. Nah, Ibu tulis di sini ya, ini adalah aplikasi untuk transistor tipe PNP. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komen atau boleh di grup WA. Oke, kita ke soal berikutnya. Contoh soal 3, ini ada rangkaian yang juga lebih sederhana. Ada nilai RB atau R pada basis itu adalah 1 kilo ohm. VBB-nya di sini adalah 3 volt, kemudian VBE-nya ini VBB-nya ya, ini VBB 3 volt dengan VBE ini 0,7 volt, ya. Ibu tulis dulu. Ini VBB, kemudian ini adalah B, ini adalah emitornya, dan ini adalah kolektor. Nah, di sini adalah VBB, VBE maksudnya, VBE. Nah, tentukan nilai arus B-nya. Nah, IB akan mengalir dari sini ke sini, ya. Ya, ini adalah IB-nya. IB. Pertanyaannya, kenapa Ibu set ini VBI-nya adalah 0,7 volt? Yang pertama karena bahan ini tipe transistornya ini adalah tipe dari bahan silikon yang tentunya 0,7 volt, dan juga karena sumbernya juga 3 volt. Sedangkan untuk tahanan pembaginya juga kecil ya, 1 kilo ohm ini kecil dan masih kecil, sehingga masih akan terdapat beda potensial atau tegangan selisih pada VBE itu adalah lebih dari 0,7 volt. Dianggapnya lebih dari 0,7 volt, ya. Nah, pertanyaan lagi, apakah tipe dari transistor ini? Apakah NPN ataukah PNP? Ini adalah tipe transistor NPN, ya. Karena panahnya pada emitor ini keluar dari basis, ya.
Nah, sekarang tentukan nilai IB pada rangkaian ini. Karena ini rangkaian tertutup, kita ingat lagi fungsi hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff pada rangkaian tertutup. Karena yang dicarinya adalah arus IB, maka kita akan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL. KVL. Hukum tegangan Kirchhoff. Masih ingat apa itu dari definisi dari hukum tegangan Kirchhoff? Ya, betul. Jadi, hukum tegangan Kirchhoff itu menyatakan bahwa dalam suatu lintasan tertutup, jumlah tegangannya adalah sama dengan 0. Ya. Sekarang kita lihat, kita tuliskan ya masing-masing tegangan yang terdapat pada rangkaian ini. Oke, kita tulis dulu positif negatifnya polaritasnya ya. Ini adalah negatif, ini positif ya. Kemudian ini positif, ini negatif. Nah, tegangan ini, arus ini ketemu yang positif dulu ya. Ketemu yang negatif dulu baru positif, sehingga kita tulis min VBB Nah, ini adalah RB. Jadi RB beda potensial di sini adalah IB dikali RB ya, karena dia ketemu positif. Jadi kita tulis polaritasnya positif. IB dikali dengan RB. Kemudian dari sini kita ketemu tegangan beda atau beda potensial atau beda selisih tegangan selisih pada pada B dengan E atau VBE. Kita tulis jumlahkan VBE sama dengan 0. Ya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Min VBB berarti 3 ditambah IB-nya yang dicari, kita tulis dulu simbolnya. Kemudian RB itu adalah 1 kilo ya, 1 kilo ditambah dengan VBB-nya 0,7 sama dengan 0. Nah, kita keluarkan IB-nya. IB sama dengan VBB karena dia berubah ruas menjadi positif ya. Kemudian VBE-nya berubah jadi negatif. VBE dibagi dengan RB. Nah, ini sama dengan 3 dikurang 0,7 dibagi dengan 1000 ya. 1 kilo itu 1000, menjadi 1000. Ini sama dengan 2,3 mili ampere. Oke, jadi kita dapat nilai arus yang mengalir pada basis ini atau rangkaian ini adalah sebesar 2,3 mA. Jadi mudah ya cara menyelesaikannya karena rangkaian juga sederhana. Ibu harap juga ini dapat dijadikan panduan untuk kalian menyelesaikan soal-soal yang akan Ibu berikan berikutnya. Ekspor. Nah.
Oke, cukup sekian penjelasan Ibu untuk video kali ini untuk materi transistor. Jadi ini adalah materi terakhir dari transistor ya. Untuk selanjutnya akan Ibu berikan soal-soal sebagai evaluasi dari mata kuliah untuk materi transistor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.